Dunia sepak bola tanah air kembali berduka. Sadis, ratusan supporter tewas. Jokowi stop Liga 1, usut tuntas kasus ini. Indonesia tercoreng, laga Arema versus Persebaya jadi sorotan dunia. Presiden Joko Widodo pada Minggu 2 Oktober memerintahkan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Mantan Wali Kota Solo ini juga telah memerintahkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Sementara ini, kata Presiden Jokowi, Liga 1 akan dihentikan sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan penyelenggaraannya selesai. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang, tambah Presiden Jokowi. Presiden juga telah memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memantau korban luka, khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik, kata Presiden. Sepak bola merupakan olahraga yang populer dan bisa dikatakan digemari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Supporter dan sepak bola adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, di mana kecintaan supporter terhadap tim sepak bola yang dibelanya telah mengubah pikiran normal manusia. Jawa Timur merupakan kota yang memiliki beberapa tim yang berlaga di Liga 1 Indonesia. Persebaya, Arema, Persik, Madura United merupakan 4 tim yang berada di wilayah ini dan semuanya memiliki supporter yang fanatik. Namun uniknya, setiap laga antara Persebaya dan Arema yang mempertemukan kedua tim tersebut selalu berakhir dengan tensi yang tinggi. Kalau tidak dengan tim lawan, ya dengan faktor internal. Gengsi dan harga diri mereka dipertaruhkan ketika tim kesayangannya bertanding. Fanatisme yang berlebihan dari supporter dalam mendukung tim kesayangannya kadangkala berubah menjadi kerusuhan. Memang dalam laga tersebut, supporter Persebaya bonek tidak hadir karena pertimbangan faktor keamanan. Namun lagi-lagi faktor X lah yang membuat tragedi Kanjuruhan ini terjadi. Dalam hal ini, konflik antara supporter sepak bola di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Meskipun sudah ada sanksi yang diberikan Komdis PSSI, namun kasus serupa masih terjadi. Pertandingan sepak bola memang meriah, tetapi tidak jarang dibarengi dengan kelakuan oknum supporter yang tersulut emosi, menyebabkan ricuh saat pertandingan berlangsung. Tidak sedikit dari kasus ricuh tersebut menyebabkan supporter, panitia, pihak penyelenggara, pihak keamanan, dan lain sebagainya mengalami luka-luka, bahkan kejadian meninggal dunia. Berbicara kerusuhan di laga Arema versus Persebaya adalah tamparan keras bagi sepak bola Indonesia. Di sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, laga Arema versus Surabaya adalah salah satu laga yang paling banyak memakan korban. Dalam laga ini, Arema FC harus takluk 2-3 dari Persebaya. Ini adalah kemenangan tandang pertama Persebaya setelah 23 tahun atas rival bebuyutannya itu. Dilansir dari bolasport.com dan kompas.com, kerusuhan pecah begitu supporter mulai masuk lapangan. Terjadi kepanikan massa yang menyulut hadirnya korban jiwa. Jumlah korban meninggal dunia dilaporkan mencapai 130 orang, sementara korban luka-luka mencapai 180 orang. Tragedi berdarah yang diperkirakan menewaskan 130 supporter sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya menjadi sorotan sejumlah media asing. Mereka bahkan menyebut bahwa kekerasan di sepak bola merupakan masalah laten di Indonesia, dan bahkan ada yang membandingkan kejadian di Malang mirip tragedi Heysel. Sementara itu, kantor berita Reuters melaporkan bahwa persaingan sengit antar klub seringkali menyebabkan kekerasan di antara pendukung sepak bola Indonesia. Dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan ini menjadi bencana terbesar kedua dalam sejarah sepak bola global. Pada 1964, sebanyak 328 orang meninggal dunia di Stadion Estadio Nacional di Lima, Peru dalam pertandingan antara Peru dengan Argentina, juga setelah polisi menembakkan gas air mata yang menyebabkan eksodus massal. Awalnya, pertandingan tersebut berlangsung kondusif.
Namun menurut Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta, beberapa pendukung Arema yang merasa kecewa dengan hasil pertandingan turun ke lapangan untuk mencari pemain dan ofisial. Petugas keamanan kemudian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengalihan agar para supporter tersebut tidak turun ke lapangan dan mengejar pemain. Meski demikian, upaya ini tidak berhasil. Semakin lama kekecewaan supporter makin kuat dan kemarahan tidak terkendali karena disertai dengan lemparan benda-benda ke lapangan. Situasi menjadi kacau dan menyebabkan pertengkaran serius terjadi saat supporter Arema FC memasuki lapangan usai timnya kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Banyak dari mereka yang meninggal terjebak tidak bisa bergerak dan meninggal karena sesak napas atau diinjak-injak oleh massa. Polisi berusaha menekan invasi ke lapangan, bahkan menggunakan tabung asap. Para penggemar mulai berlari ketakutan, orang-orang berteriak minta tolong. Adegan itu mengerikan. Media asal Spanyol Marca menyebutkan beberapa gambar yang mengingatkan tragedi yang dialami di Stadion Heysel di final Piala Eropa 85. Tragedi Heysel terjadi pada tanggal 29 Mei 1985, di mana saat itu tengah terjadi pertandingan antara Liverpool dan Juventus di Piala Champions, saat ini menjadi Liga Champions. Peristiwa ini bermula dari fans masing-masing klub yang saling mengejek dan melecehkan. Lalu tiba-tiba sekitar 1 jam sebelum kick-off, kelompok hooligan Liverpool menerobos pembatas masuk ke wilayah tifosi Juventus. Tidak terjadi perlawanan karena yang berada di bagian tersebut bukanlah kelompok ultras. Pendukung Juventus pun berusaha menjauh, namun kemudian sebuah tragedi terjadi. Dinding pembatas di sektor tersebut roboh karena tidak kuasa menahan beban dari orang-orang yang terus berusaha untuk merangsek dan melompati pagar. Ratusan orang tertimpa dinding yang berjatuhan. Akibat peristiwa ini sebanyak 39 orang meninggal dunia dan 600 lebih lainnya luka-luka. Kejadian di Malang lebih parah daripada tragedi Heysel dari jumlah sisi korban. Menanggapi hal ini perlu perhatian khusus dari banyak pihak terkait untuk mencegah ataupun meminimalisir kejadian buruk terulang lagi di kemudian hari. Indonesia mesti berkaca ke Liga Inggris. Dikutip dari Indosport, salah satu cara yang dilakukan untuk mengantisipasi tindakan yang mengarah rusuh adalah dengan membiarkan aparat keamanan berpakaian preman melakukan penyusupan di barisan supporter klub. Cara ini sudah dilakukan sejak awal 1986 sebagai usaha Inggris dalam mereformasi keamanan di stadion, menyusul tragedi Heysel di awal 80-an. Selain itu, sanksi harus dipertegas agar supporter berpikir banyak kali sebelum rusuh di tribun. PSSI yang merasa tercoreng dengan kasus ini mengeluarkan maklumat. Tim Arema FC dilarang menjadi tuan rumah selama sisa kompetisi musim ini, ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dalam laman PSSI Minggu 2 Oktober 2022 dini hari. Iriawan mengatakan bahwa PSSI menyesalkan peristiwa yang disebut-sebut menimbulkan puluhan korban tewas tersebut. PSSI sudah membentuk tim investigasi dan segera berangkat ke Malang untuk menemukan gambaran utuh mengenai kejadian tersebut. Iwan Bule, panggilan akrab Iriawan, juga menegaskan dukungan kepada polisi untuk menyelidiki kerusuhan tersebut. Kami berduka cita dan meminta maaf kepada korban serta semua pihak atas insiden tersebut, katanya. PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebelumnya sudah memutuskan Liga 1 Indonesia musim ini akan ditunda selama 1 pekan setelah kerusuhan tersebut. Pihak administrator merasa situasi saat ini pasca kerusuhan tidak kondusif. Ketua Komite Disiplin PSSI Erwin Tobing juga gerah dengan insiden kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia dan jajarannya menunggu laporan resmi dari pihak PT Liga Indonesia Baru selaku operator untuk mengetahui kronologi peristiwa secara lengkap. Ia memperkirakan bahwa Arema FC bisa mendapatkan hukuman berat. Setelah mendapat laporan dari PT Liga Indonesia Baru, kami segera menyidangkan kasus ini. Arema bisa jadi dalam sisa pertandingan kompetisi Liga 1 musim ini tidak diperkenankan menjadi tuan rumah. Selain itu, sanksi lainnya juga menanti, ujar Erwin Tobing. Erwin belum bisa memastikan berapa jumlah korban yang meninggal atau terluka dalam insiden ini. Namun jika ada korban yang meninggal, itu sudah menjadi ranah pidana dan akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Kita dukung aparat kepolisian untuk menindaklanjuti insiden ini. Siapapun yang salah harus dihukum, ujar Erwin dengan nada tegas. Kiranya kejadian ini bisa membuat pembelajaran bagi sepak bola Indonesia, khususnya supporter, di dalam mendukung tim kesebelasan yang harus sportif. Menang kalah harus diterima dengan lapang dada. Beri dukungan sebuah tim tidak hanya dengan menuntut, menonton, tertib bayar tiket adalah salah satu bukti dukungan yang luar biasa bagi tim kebanggaan.
Dan semoga saja akibat kerusuhan ini di laga Arema versus Persebaya tidak mempengaruhi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia dan Piala Dunia. Nah itu guys, informasi tentang sadis 130 supporter tewas. Jokowi stop Liga 1, usut tuntas kasus ini. Indonesia tercoreng, laga Arema versus Persebaya jadi sorotan dunia. Yo soyo, ikuti terus informasi seputar sepak bola Indonesia hanya di channel Apridani. Masih banyak berita-berita yang lain loh guys, yang tentunya akan kita bahas. Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng supaya tidak pernah ketinggalan berita. Dan jangan lupa mohon komentarnya guys, karena kami butuh saran, kritik, masukan dari teman-teman pecinta bola semuanya. Salam olahraga, Indonesia bisa.